ada di tengah-tengah kita dan Ia adalah sumber sukacita kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari dimanapun Anda berada, sama-sama katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama semua yang dimanapun Anda berada, katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Yang wanita saja, mari kaum ibu katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Yang bapak-bapak suaranya yang terbaik berikan bagi Tuhan, katakan Haleluya. lebih tinggi lagi, lebih semangat lagi. Semua katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, 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 haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung panjang, kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali lebih tinggi lagi semua. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Hosana. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
lagi katakan Allah Roh Kudus. Oh Allah Roh Kudus, jamahlah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan sekali lagi, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selamat duduk kembali Bapak Ibu secara terkasih. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Senang sekali saya hari ini bisa menyapa Anda semua. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi Anda, menyertai Anda, dan selalu menuntun hidup Anda. Jangan lupa untuk selalu mengikuti CG Online di tempat Anda masing-masing. Informasinya Anda bisa memperolehnya di DM, di Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Dan mari kita mempersiapkan hati dan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik kepadamu hari ini. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Apa yang ada di dalam hidup kami hari ini, Tuhan yang memberi. Dan kami percaya Tuhan akan terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik buat-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama dengan saya katakan, amin. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan DM melalui Instagram @pslanitan. Untuk mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Sidoarjo. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Pendaftaran pernikahan dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Segera daftarkan pernikahan Anda di tim FLC gereja lokal Anda masing-masing. Untuk GMS Sidoarjo, Anda dapat menghubungi Saudari Ruth dengan nomor 031 8946 136. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat infonya melalui Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896
6771 6771. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, mau aku dekat padamu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, mau aku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis.
Demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setia-Mu, setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setia-Mu. Tinggi langit di atas bumi. Amin Tuhan. Ora maya syara besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka engkau datang kepada orang yang tepat, kepada pribadi yang tepat. Karena Allah saja yang sanggup, Allah saja yang bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Kalau orang bilang sulit, kalau orang bilang sukar, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang sukar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik. Mari kita hampiri Dia dengan hati yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, pikiran yang kita tujukan kepada Dia. Mari hari ini siapkan hatimu, mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu. Oh ya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ada dan Dia itu hadir. Barang siapa lapar dan haus akan Dia, Tuhan akan memuaskan engkau. Tuhan akan memberikan jawabannya kepada masing-masing pribadi. Saya nggak tahu, mungkin hari ini kau perlu jawaban kesembuhan, mungkin kau perlu jawaban kekuatan, ataukah mungkin hari ini kau putus asa sehingga engkau perlu yang namanya pengharapan yang baru. Engkau perlu yang namanya penghiburan mungkin. Inilah waktunya, inilah saatnya Allah menjamah engkau. Dan sebelum Tuhan menjamah engkau, Tuhan itu mencari hati-hati yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan Dia. Mari kita hampiri sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan. Oh Ramaya Syara Maralama. Yes Lord Jesus. Amin Tuhan, amin. Demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib. Oh Rabaya Syara Maralama.
yang luar biasa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Bapa yang baik. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan ya Tuhan, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Oh Rabbana Syarabana. Demikian besarnya kasih setia-Mu, sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setia-Mu, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setia-Mu, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Buat cinta-Mu yang tak pernah terbatas ya Tuhan. Betapa panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah kerinduan-Mu buat kami. Kami mau dengar-dengaran ya Tuhan. Satu kata-kata-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Memberikan penghiburan, kekuatan, pemulihan ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami, urapi juga hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara ya, shalom ya. Senang sekali bisa Bapak Ibu Saudara menyapa setiap Anda semua ya melalui ibadah online ini. Bagaimana kabar Anda ya? Saya percaya biar terus Tuhan sertai kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita ya. Perlindungan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa biar kiranya segala sesuatu yang terjadi Anda diluputkan ya. Bukan cuma Anda tetapi keluarga besar, orang-orang yang dekat dengan Anda, teman semuanya ya. Biar Tuhan luputkan dan kita sama-sama sepakat berdoa biar Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya buat negara kita Indonesia. Juga berdoa supaya Tuhan sehatkan Indonesia dan bukan cuma Indonesia saja sampai ke ujung bumi ya Tuhan sehatkan. Saya percaya segala sesuatunya ada tangan Tuhan. Karena itu bagian kita adalah berharap terus kepadanya karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Ya katakan amin. Mari buka sama-sama saya di dalam Filipi pasal yang kedua ya. Filipi pasal yang kedua ya, saya mau menyampaikan tentang 5 langkah mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 saya akan baca. Perikopnya judulnya tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah
dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, hari ini kita sama-sama mau pelajari spesifik tentang tetaplah kerjakan keselamatan. Ada 5 langkah. Perikop ini ada banyak kebenaran yang akan kita pelajari gitu ya. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kebenaran apa yang kita pelajari? Ya, 5 langkah untuk mengerjakan keselamatan. Langkah pertama apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama seperti ini, kita harus tahu kebenaran ini, bahwa keselamatan yang ada dalam diri kita itu bisa hilang. Kita harus tahu kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang ada dalam hidup kita itu bisa hilang. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, detik itu, hari itu kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita diselamatkan, hari itu status kita berubah dari gelap kepada terang. Ternyata gitu ya, tidak selama-lamanya keselamatan itu tetap ada dalam hidup kita. Gitu ya. Dan karena itu Tuhan itu berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu gitu. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Karena saya tidak tahu Anda umur berapa terima Yesus gitu ya. Kalau saya 18 tahun, Kristen sejak kecil tapi hidup tidak pernah berubah. Ingat ya, menerima keselamatan itu bukan cuma bicara tentang kamu jadi orang Kristen. Karena ada banyak orang jadi agamanya Kristen, belum tentu dia itu sungguh-sungguh pengikut Kristus yang sejati. Yang dimaksud di sini memperoleh keselamatan itu adalah ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, bukan cuma sekedar KTP, dan hidupmu itu sungguh-sungguh berubah. Ada keselamatan itu ada dalam diri Anda. Ya, saya umur 18 tahun. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak tahu. Mungkin ada yang puluhan tahun yang lalu, atau mungkin baru gitu. Atau mungkin juga hari ini juga ketika Anda dengar tayangan ini, Anda adalah orang yang baru mengenal tentang yang namanya Yesus mungkin. Ini adalah harimu. Ya, ini adalah harimu, bukan sebuah kebetulan. Engkau dengar, tidak tahu mungkin tiba-tiba muncul atau salah pencet atau apapun. Yang saya tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Allah yang memanggil engkau gitu ya. Hari ini kau pertama kali nih dengar tentang Yesus. Hari ini juga kalau kau dengar kebenaran dan kau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini juga, detik ini juga, keselamatan itu ada padamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hidup kita tidak tahu berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Ingat, kita ini bukan manusia yang tidak bisa mati. Kita ini akan ada masa kontrak dari dalam hidup ini. Ada masa di mana nanti kita akan mati. Dan matinya kita atau meninggalnya kita, tutup usianya kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Saya juga. Ada orang yang berkata, firman Tuhan berkata umur 70-80 itu adalah kebahagiaan anugerah. Ya, kalau boleh minta ya Tuhan, ya minta segitu umurnya. Tetapi sekarang umur orang jadi lebih pendek. Kalau zaman dulu ratusan, bahkan bisa ratusan umur gitu baru tutup usia. Sekarang zamannya tambah lebih pendek gitu. Kita tidak pernah tahu. Nah, sebelum ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sampai kita tutup usia, itu ada sebuah perjalanan. Ada waktu-waktu dan waktu demi waktu yang harus kita jalani. Nah, di situ Tuhan berkata, Tuhan mau setiap kita untuk tetap mengerjakan keselamatan kita. Dengan kata lain, keselamatan itu bisa hilang, itu kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, ada pengajaran yang lain berkata, kalau mau terima Yesus cukup sekali kamu tuh diselamatkan dan selama-lamanya kamu akan selamat. Bapak Ibu Saudara, menurut saya kalau sesuai dengan Alkitab firman Tuhan ini, keselamatan itu bisa hilang. Karena itu Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu, kata Tuhan. Dengan takut dan gentar, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita tahu dulu. Keselamatan itu bisa hilang. Nah, karena kalau keselamatan itu bisa hilang, Tuhan itu mau setiap kita ini punya peranan untuk menjaganya. Karena itu Tuhan berkata, tetaplah kerjakan. Ada usaha yang harus kita lakukan. Ada upaya yang harus kita buat
Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan itu. Jangan pernah hilang. Sampai kapan? Sampai tutup usia Bapak Ibu Saudara. Yang kita tidak ada satupun yang tahu berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Lihat Tuhan berkata, jangan jadi seperti 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana. Saya pernah khotbah ini. Ya, Anda bisa lihat di YouTube PS Lanitan. Saya pernah khotbah tentang ini. Ketika tiba-tiba Tuhan itu datang, apakah didapati pelitamu masih menyala? Minyak itu masih ada di dalam buli-buli. Bapak Ibu Saudara, lalu firman Tuhan juga berkata, aku datang itu seperti pencuri. Mana ada pencuri datang ke rumah kita, izin dulu gitu ya. Nanti hari Jumat jam 12 malam saya mau ke rumahmu mencuri, enggak ada. Pencuri datang tiba-tiba, sama juga. Kita tutup usia, kita enggak pernah tahu kapan waktunya. Kapan masanya tiba-tiba saja kita bisa tutup usia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah keselamatan yang Anda sudah peroleh itu ketika tutup usia itu datang dalam kehidupan kita? Apakah keselamatan itu masih ada dalam hidup Anda? Apakah Anda masih memegangnya Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda masih yakin dan benar-benar seyakin-yakinnya bahwa ketika Anda tutup usia itu, Anda memperoleh bagian di surga? Karena keselamatan itu kalau terus dipegang sampai tutup usia, maka bagianmu itu adalah surga. Bapak Ibu Saudara, karena itu harus ada upaya. Tuhan berkata kerjakan, tetap kerjakan keselamatanmu. Berarti ada usaha dong dari kita. Ada upaya dari kita untuk apa? Untuk kita tetap menjaga keselamatan itu. Upayanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Upayanya bagaimana? Upayanya adalah kita selalu takut dan gentar akan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Takut dan gentar akan Tuhan, kita harus berusaha menjaganya. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu berharga dalam hidup kita, Anda akan menjaganya. Apa barang berharga yang Anda punya coba? Nggak usah bilang barang berharga. Anda punya hobi apa misalnya? Anda punya atau benda atau apa yang jadi favorit Anda misalnya, gitu ya. Yang menjadi kesukaan Anda, gitu. Atau Anda itu kolektor, Anda adalah orang yang koleksi mungkin. Macam-macam ya orang koleksi, bisa ada orang yang koleksi kaos gitu ya, sepatu gitu ya. Kalau orang koleksi itu Bapak Ibu Saudara, itu berarti barang itu berharga. Dan kalau barang itu berharga sederhana, dia akan menjaganya. Dia akan menjaganya. Ada orang yang koleksi tas gitu ya. Apa yang dia lakukan, dia jaga. Sekalipun sesibuk-sibuk apa gitu ya. Karena tas itu adalah koleksinya, kesukaannya dia. Dia akan punya waktu untuk menurunkan tas itu, membersihkannya, lalu meletakkannya kembali. Dan dia akan lakukan itu. Supaya apa ya, tasnya tidak jamuran lah, supaya kena angin sedikit atau segala macamnya. Dia akan lakukan itu. Paling enggak upaya yang dia kerjakan adalah dia akan menjaga. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menganggap bahwa keselamatan yaitu Yesus Kristus itu sendiri adalah yang berharga dalam hidup Anda, maka Anda berupaya untuk menjaganya. Nggak usah disuruh Bapak Ibu Saudara, nggak usah didorong-dorong. Kenapa? Karena Anda tahu ini berharga. Anda nggak mau kehilangan ini. Apalagi kita nggak tahu masa dan waktunya. Tutup usia, Tuhan datang, kita nggak pernah tahu gitu ya. Kalau ada tanggalnya lebih enak gitu ya. Ada banyak anak muda gitu, ujian ya tanggal segini jam segini. Apa yang dilakukan? Yang bijaksana dia akan belajar udah dari lama. Tapi kalau enggak kebanyakan apa? SKS, sistem kebut semalam gitu. Karena udah tahu tanggalnya. Tapi kita kan enggak tahu kapan kita tutup usia. Kayak gitu. Karena itu berjaga-jaga. Ada usaha. Bapak Ibu Saudara, jaga-jaga dalam hidup ini. Kita jagain dengan waspada. Dengan takut dan gentar apa? Dengan kegentaran, dengan takut. Itu waspada, berjaga-jaga. Kalau Anda baca di Tesalonika kalau tidak salah atau Kolose, ada perikop bilang tentang berjaga-jaga. Yaitu Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita tidak tahu waktunya. Tapi yang Tuhan minta satu saja, berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan dengan kita hari ini? Apakah Anda yakin hari ini? Sudah berapa tahun Anda pertama kali ingat enggak? Kapan Anda terima Yesus? Kapan Anda memperoleh keselamatan dalam hidup Anda? Apakah hari ini? Ini pertanyaan yang datang kepada setiap Anda. Apakah Anda yakin hari ini keselamatan itu masih ada padamu? Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak bisa ditipu. Roh di dalam kita itu nggak bisa ditipu. Anda tahu dan Anda tahu dan Anda tahu. Kalau engkau hari ini,
engkau sedang kehilangan keselamatanmu. Engkau tahu dan tahu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau engkau itu orangnya, hari ini adalah waktu saatnya yang tepat untuk engkau datang menghampiri Tuhan kembali, merendahkan hatimu, merendahkan dirimu, meminta pengampunan yang daripadamu, biar keselamatan yang daripada Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan Anda. Katakan amin Bapak Ibu Saudara, mengusahakannya. Oh, segala upaya dilakukan, segala usaha dilakukan. Wah, kalau koleksi sepatu itu ya, supaya sepatu itu tidak mudah terkelupas, tidak mudah jamuran, tidak mudah berbau. Kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini. Kalaupun dia tidak tanya kepada orang, dia akan searching, dia akan lakukan segala caranya untuk apa? Dia menemukan caranya menjaga koleksi sepatunya supaya sampai selama-lamanya tetap indah, tetap bagus, tetap seperti yang dia mau. Dia akan lakukan itu. Kenapa tidak dengan keselamatan Bapak Ibu Saudara? Kenapa tidak dengan keselamatan dan Tuhan Yesus yang engkau punya, kau lakukan daya upaya demikian rupa? Kenapa? Karena ada banyak orang itu suka yang bisa kelihatan. Karena ada banyak orang itu suka yang bisa diraba. Bapak Ibu Saudara, sementara Tuhan mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tapi dia itu ada Bapak Ibu Saudara, itu nanti poin berikutnya. Tapi dia ada. Katakan amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak setiap Anda semua. Ayo kita semua tetap pegang keselamatan kita. Kalau hari ini abu-abu, ya aku nih sudah tidak kayak dulu lagi gitu ya. Aku ini sudah tidak kayak dulu lagi, ayo kita kembali lagi. Kembali lagi kepada porosnya Tuhan, kembali lagi kepada kehendaknya Tuhan. Kembali lagi, aku dulu tuh on fire loh sama Tuhan. Aku dulu tuh menyala-nyala loh sama Tuhan. Aku ya dulu tuh ya tidak pernah hitung-hitungan loh sama Tuhan. Kayaknya itu ya semuanya itu tak kasih, tidak ada waktu buat Tuhan. Rasanya itu kalaupun kayak misalnya nih tidak punya ongkos untuk datang ke Tuhan, ke rumah Tuhan, ke gereja. Wah, aku tuh belan-belanin loh, jalan gitu ya, jauh padahal gitu ya. Tapi aku belan-belanin. Saya keinget ada seorang anak muda, sekarang udah tidak muda lagi, sudah menikah. Pada waktu itu saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya masih belum pelayanan di Sidoarjo, ini base campnya di Sidoarjo. Waktu itu dia itu lapar dan haus sama Tuhan itu demikian rupa. Baru memperoleh keselamatan, baru terima Tuhan. Apa yang dilakukan dia rumahnya kecil terbatas. Lalu apa yang dilakukan, dia izin sama saya, dia bilang gini, boleh enggak? Saya itu setiap hari jam segini gitu. Tapi ya saya maaf ya ganggu gitu, tapi boleh enggak untuk saya datang ke sini, ngapain? Buat apa? Dia mau untuk saat teduh. Dia itu cuma mau nyari tempat untuk bisa saat teduh enak sendirian. Karena rumahnya kecil, kamarnya terbatas, semuanya kumpul di situ. Saya bilang enggak apa-apa. Karena saya waktu itu juga tidur di mes ya, itu sekretariat gereja. Enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, dia bukan orang punya, dia bukan orang berada. Apa yang dilakukan saya masih ingat gitu ya. Dia itu naik sepeda biasa itu Bapak Ibu Saudara. Ya zaman itu tuh sepeda apa ya, saya tuh kalau ngomong ini takut salah ya. Sepeda yang bukan seperti sekarang, sepeda macamnya banyak gitu ya dan keren-keren. Itu sepeda biasa Bapak Ibu Saudara ya, yang setirnya bentuknya seperti ini gitu ya. Apa yang dilakukan, dia sepeda itu jauh loh. Kalau ditempuh mobil aja bisa setengah jam, apalagi sepeda gitu ya, bisa lebih lama lagi. Apa yang dilakukan ya mungkin karena saking lamanya kan capek juga ya. Kadang dia itu nebeng, apa ini bahasa nebeng ya. Dia itu nebeng di mobil, pegang ini tidak boleh ditiru gitu ya, tidak boleh ditiru. Sambil sepedaan gitu dia pegang kap belakangnya mobil gitu ya. Supaya apa? Mungkin capek lah dia itu, capek mengayuh sepeda. Ya untuk supaya dibantu pegangan sama mobil gitu. Dia sampai, dan dia setiap pagi kalau tidak salah jam 6, jam 7 saya lupa juga. Berarti bisa Anda bayangkan, dia siap-siap jam berapa dong. Dan dia bayar harga datang ke sekretariat every day. Dan saya selalu dengar dia pinjam gitar sekretariat, gitar gereja, dan dia menyembah Tuhan saat teduh. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda berpikir hari ini, dulu aku kayak gitu. Sekarang dengan tuntutan kerjaan ini dan itu, rasanya tidak punya waktu untuk itu. Bapak Ibu Saudara, saya dengar saya baik-baik.
Kalau Anda tidak segera berbalik kepada Tuhan dan segera mencari Dia kembali, maka lama-kelamaan Anda tidak sadari. Dari yang cuman sadar, aku sudah tidak kayak dulu lagi. Tiba-tiba kalau Anda tidak segera berbalik kepada Tuhan, engkau menjadi orang yang terhilang. Tiba-tiba di dalam pelayanan engkau merasa bahwa engkau tidak punya waktu lagi untuk pelayanan. Atau karena sibuk punya anak kecil ini segala macam. Sudah tidak bisa lagi ikut connect group atau ibadah segala macam. Oh, lama-kelamaan Anda akan keluar. Lama-kelamaan Anda akan terhilang. Sampai ujung-ujungnya Anda berkata, Tuhan itu tidak pernah ada. Dulu aku itu cinta Tuhan, Anda hilang. Hari ini Anda hidup dengan kekuatanmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ingat keselamatan itu ketika engkau memperolehnya tidak selama-lamanya sampai tutup usia. Keselamatan itu masih ada dalam dirimu. Engkau harus mengerjakannya. Ada upaya yang harus engkau lakukan. Karena itu ayo berbalik. Ayo berbalik kepada Tuhan. Oh, saya tahu Tuhan ada dan Dia begitu manis. Hadiratnya sekarang ketika saya menyampaikan begitu manis. Dan saya tidak tahu apa yang kau alami, tetapi saya merasa di dalam roh ini ada banyak orang yang berkata di dalam hatinya, iya, aku ini sudah mundur pelan-pelan, sudah berhenti di situ dan kembali 180 derajat, jangan diteruskan Bapak Ibu Saudara, engkau akan terhilang sungguhan. Kerjakan keselamatanmu, lakukan, berupayalah dengan sedemikian rupa. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa lagi yang mau disampaikan? Langkah apa yang kedua? Ya. Oke, sebelum yang kedua saya ketinggalan satu ya. Kalau Anda baca Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup semua orang yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini, mereka itu juga berusaha, berupaya untuk menjaga keselamatan mereka. Kok bisa? Contohnya banyak Bapak Ibu Saudara. Siapa? Yusuf. Yusuf itu menjaga keselamatannya. Dia tidak menjual keselamatannya dengan istrinya Potifar. Dia tidak menjual. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia pun berupaya menjaga keselamatan yang dia punya. Dia berkata seperti ini, kalaupun aku tidak bisa lewat dari dapur api ini, sekali-kali aku tidak akan menyentuh santapan raja. Oh Bapak Ibu Saudara, menurut saya itu dia berupaya, dia berusaha untuk mengerjakan keselamatannya itu dengan takut dan gentar. Dia tahu ini, kalau aku makan santapan raja, keselamatanku itu bisa hilang gitu. Karena itu dia berupaya, berusaha. Wah Bapak Ibu Saudara, menurut saya ya nggak ada iman yang luar biasa kayak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia itu rela mati untuk Yesus, untuk dia tetap memegang Yesus dalam kehidupannya. Dia itu rela mati, dapur api loh Bapak Ibu Saudara, enggak main-main. Dia diperhadapkan dengan itu semua. Tapi dia berkata, sekalipun Tuhan enggak tolong aku enggak akan menyentuh santapan raja. Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang menjualnya, menukar keselamatannya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Esau menukarnya, hak kesulungannya ditukar dengan semangkok kacang merah. Adam dan Hawa, dia menukar keintiman dengan Allahnya hanya dengan buah. Cuma dengan buah. Bapak Ibu Saudara, upayakanlah, jagalah demikian rupa. Ayo, sama-sama komitmen dengan saya. Ya, saya pun juga, saya juga mau komitmen sama Tuhan. Komitmen dengan rekan-rekan sekerja Allah. Komitmen dengan saudara-saudara seiman. Ayo kita sama-sama komitmen. Sampai selama-lamanya. Sampai kita tutup usia. Didapati keselamatan yang dari Allah itu tetap ada di dalam dia, di dalam kita. Katakan amin. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-12b, ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dengan kata lain, ini bicara apa ayat ini? Dengan kata lain, ayat ini bicara bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, jangan anggap ini case-nya memang Paulus yang ngomong. Waktu aku hadir atau tidak hadir, kamu tuh tetap kerjakan keselamatanmu gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain Tuhan mau seperti bilang apa? Allah itu ada, sekalipun aku tidak bisa dilihat, aku tidak bisa dipegang, aku tidak bisa diraba,
tapi ada sebuah karunia juga. Anda lewat mimpi atau segala macam gitu ya. Ada orang-orang yang juga sering mengalami gitu ya, perjumpaan dengan Tuhan secara fisik ini gitu ya. Gitu ya. Sekalipun tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan, tetapi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya ada gitu ya. Cuman kebanyakan orang berkata Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba gitu ya. Tetapi bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti Paulus berkata gini, sekalipun aku tidak hadir bukan berarti aku itu tidak ada. Kalau Paulus ini masih manusia, tapi ini bicara tentang Tuhan. Bicara tentang Tuhan bahwa poin yang kedua, Tuhan itu ada. Sekalipun kita nggak bisa lihat dia, sekalipun kita tidak bisa raba dia. Karena itu kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Ini bicara tentang integritas. Integritas kita di hadapan Tuhan. Ada ndak ada Tuhan, kita tetap hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada ndak ada Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh ada di dalam porosnya. Bapak Ibu Saudara, ada di dalam porosnya. Itu ya, ingat kebenaran yang kedua apa? Bahwa Tuhan itu ada. Coba kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bicara seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow, Tuhan berkata, kalau engkau berpaling kepada Dia, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan kalau Anda itu percaya Allah itu ada, maka Anda itu akan mendapatkan upah, Bapak Ibu Saudara. Mendapatkan upah. Yang kedua, percayalah bahwa Allah itu ada. Kau harus punya integritas dalam hidup ini. Ada ndak ada pasanganmu, engkau tetap takut akan Tuhan. Ada ndak ada pemimpin rohani, tetap takut akan Tuhan. Ada ndak ada orang lain gitu ya. Ada ndak ada orang lain, engkau harus tetap takut dan gentar akan Tuhan. Bapak Ibu, itu bicara tentang integritas. Allah itu ada. Kalau kita percaya Allah itu ada, Dia akan mengupah kita. Bapak Ibu, saya percaya Allah itu ada. Sekalipun saya tidak bisa lihat, sekalipun saya tidak bisa raba Dia, tapi saya percaya Dia itu ada. Saya itu kalau benar-benar merasakan Dia itu ada, dimanapun bisa. Anytime, kapanpun bisa. Tetapi benar-benar bebas merasakan Tuhan ada itu ketika saat teduh. Sendirian sama Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, itu saya bisa merasakan Allah itu benar-benar ada. Saya dalam perjalanan ya kerohanian saya sama Tuhan, saya tidak pernah jamah, Dia nggak pernah. Secara fisik menjamah itu nggak pernah. Saya nggak pernah, tetapi Bapak Ibu Saudara saya mengalami kehadirannya. Anda pernah merasa nggak? Anda tutup mata gitu ya, tiba-tiba ada orang yang lewat gitu, pernah merasa nggak? Ini orang lewat sungguhan ya, bukan hal-hal mistis yang terjadi, bukan. Tapi ini memang ada orang lewat sungguhan atau ada orang tiba-tiba duduk di sebelah Anda, kerasa gitu. Pernah enggak? Saya kalau dalam saat teduh saya bisa merasakan kayak begitu. Allah itu hadir. Ketika saya masuk dalam kamar doa saya, belum nyanyi, belum doa, belum apa. Just cuman Yesus gitu. Saya merasa Dia itu hadir. Dia itu ada. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda, ini firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Orang yang mencari Tuhan, orang yang percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu akan mengupah dia. Dan upah kita itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Oh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak minta upah yang jasmani, tapi saya mau minta upah rohani, mengenal Allah yang Maha Kudus. Oh, itu adalah anugerah. Mengenal Allah yang Maha Kudus itu adalah harta. Saya cuma minta itu aja. Aku mau mengenal Engkau Tuhan. Aku mau mengenal Engkau dan pribadimu dan pekerjaanmu, karaktermu, semua tentang Engkau. Aku mau kenal Engkau, cuma itu aja. Upahku aku mau minta itu aja. Minta itu. Saya enggak minta upah dipakai Tuhan, saya enggak minta upah ini segala macam, enggak. Saya enggak minta upah diberkati Tuhan, saya enggak minta upah anak-anak saya dijagai Tuhan, enggak. Bapak Ibu Saudara, terkadang saya itu kadang sampai lupa juga doa buat anak saya secara jasmani. Tetapi saya cuma minta satu, upahku ya Tuhan, yaitu mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Oh Bapak Ibu Saudara, dan Allah sungguhan, kalau Allah berfirman, Dia melakukannya. Dia mengupah kepada orang-orang yang mencari Dia.
Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan saya. Banyak terjadi mujizat, kesembuhan yang saya alami. Semuanya itu, menurut saya tahu bahwa itu adalah upah ketika saya percaya bahwa Allah itu ada. Kalau saya percaya Allah itu ada, otomatis kan saya akan jaga hidup. Otomatis kalau saya mau ngomong itu saya akan pikir dulu, apakah perkataan saya ini membangunkah? Apakah perkataan saya ini manis didengar? Apakah perkataan saya ini berkenan? Apakah perkataan saya ini menyakiti orang atau tidak? Kalau saya percaya Allah itu ada, maka setiap apa yang ada di hati saya pun saya akan menyaringnya. Ketika tiba-tiba mungkin ada iblis yang mau memanahkan sesuatu dalam hati saya tahu ini bukan dari Tuhan, saya akan menolaknya, saya tidak akan membuainya, saya tidak akan membiarkan ilalang itu tumbuh di dalam hati saya, semak belukar itu ada dalam hati saya, sehingga benih firman Tuhan itu mati karena semak belukar, karena ilalang itu saya nggak akan biarkan itu. Kalau engkau percaya Allah itu ada, engkau akan menghormati pasanganmu, engkau akan menghormati anak-anakmu gitu ya, sekalipun anakmu tidak tahu, engkau akan menghormati dia. Sekalipun hari ini mungkin anakmu jauh gitu ya, engkau akan tetap tahu bahwa kalau aku melakukan ini, mungkin aku tidak menuainya hari ini, tapi anakku akan menuainya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau percaya Allah itu ada, maka engkau akan hidup sungguh-sungguh di dalam dia. Maka kalau engkau percaya Allah itu ada, engkau hidup sungguh-sungguh di dalam dia, keselamatan itu tak akan hilang dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika saya ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, saya tahu bukan saya, tetapi biar itu menjadi pedang di dalam kehidupan Anda. Pedang memisahkan daging dan roh. Saya mau katakan sekali lagi, Allah itu ada. Yesus itu ada. Hari ini kalau engkau hidup dalam dosa, ketika kau dengar kata-kata ini, gemetar seluruh badanmu. Hari ini aku berkata gemetar, dan kau meninggalkan semua dosa-dosamu hari ini. Oh, masa-masa ini orang berkata, oh ada banyak orang mencari Yesus di masa pandemi ini. Benar, benar. Tetapi ada kebenaran yang lain juga di masa ini, di masa sukar ini ada banyak orang juga berbuat dosa. Dan orang yang demikian hari ini, ketika saya berkata bahwa Yesus itu ada, Allah itu ada, gemetar tubuhmu hari ini. Engkau mungkin tidak percaya mana ada Allah itu ada. Saya tidak pernah lihat dia, saya nggak pernah rasa dia. Sekarang juga Roh Kudus, lakukan manifestasimu. Tunjukkan bahwa engkau ada kepada orang yang berkata demikian. Di ibadah ini saya merasa, kepada orang yang berkata demikian, kamu shaking, badanmu gemetar. Dan dengar saya baik-baik, tidak ada seorang pun yang bisa menengadahkan kepalanya, berdiri tegak di hadapan Allah kita itu tidak ada. Semua kita di hadapan Allah yang begitu kudus, tersungkur. Bapak Ibu Saudara, saya berulang kali mengalami itu. Saya ingat pada waktu berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Waktu itu saya jadi song leader, Bapak Ibu Saudara ya. Menurut saya, kok saya jadi song leader ya, suara ya pas-pasan begini. Saya jadi song leader hari itu. Waktu saya jadi song leader, Bapak Ibu Saudara, saya merasakan hadirat, saya itu tidak pernah ngerasain gitu. Hadirat Tuhan itu begitu kuat dan saya itu merasakan kekudusan ilahi yang begitu kuat, Bapak Ibu Saudara. Kekudusan itu sampai saya nggak tahan. Saya berlutut, Bapak Ibu Saudara. Dan saya lihat ada satu hamba Tuhan, itu senior saya, Bapak Ibu Saudara. Itu baru datang, agak terlambat datangnya karena harus dari luar kota. Ya, khotbah di tempat kami, itu senior kami. Lah datang, begitu datang, langsung tersungkur meletakkan kepala beliau ini diletakkan tersungkur di lantai tempat ibadah. Ketika saya lihat itu seperti sebuah konfirmasi apa yang saya rasakan. Kekudusan Allah begitu rupa, Allah yang kudus itu hadir di ibadah itu. Gak tahan. Tidak ada seorang pun yang bisa menadahkan kepalanya dan berdiri tegap di hadapan Allah kita. Kalau orang itu tidak sama-sama tidak hidup di dalam kekudusan, gak ada. Sama juga hari ini saya berdoa, Roh Kudus manifestasikan kepada semua orang yang hidup hari ini, yang dengar ibadah ini. Dan kau tahu hidupmu masih dalam kedagingan, engkau suam-suam kuku. Engkau hari ini kakimu di dua perahu, satu Tuhan, dosa juga iya. Hari ini aku berdoa minta manifestasi Roh Kudus supaya engkau tahu Tuhan itu ada.
Dan bersyukurlah engkau, sekalipun kau tidak mengalami secara fisik bahwa Tuhan itu ada. Tapi engkau hari ini sudah bertobat dan berkata, itu aku Tuhan. Oh bersyukur Bapak Ibu Saudara, engkau tidak perlu tanda sama Tuhan. Engkau percaya bahwa Allah itu ada. Dia itu ada. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah itu ada, orang yang berpaling kepadanya percaya Allah itu ada, Tuhan akan mengupah dia. Di firman dan doa yang setiap hari Kamis, ya firman dan doa, saya dengan suami, ada tim juga, kita melayani melalui firman dan doa. Setiap hari Kamis jam setengah 8, Bapak Ibu Saudara, setengah 8 malam, Anda bisa ikuti juga melalui IG Live dan YouTube PS Lanitan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Ada banyak kesembuhan terjadi, ada banyak pemulihan terjadi. Saya ceritakan satu saja. Ya, saya sudah izin sama orangnya, saya juga tidak sebutkan nama. Orang itu DM kepada kami. Orang itu mengalami dia bilang gini, doakan saya. Saya ini kena HIV Bapak Ibu Saudara. HIV sampai sekarang belum ada obatnya. Lalu saya bilang, oke, kita doakan, kita sepakat ya, kita doa melalui firman dan doa hari ini gitu ya, kita sepakat. Lalu kita doakan Bapak Ibu Saudara. Ini bukan bicara tentang manusia, tidak ada peranan Samuel Muji Lanitan itu nggak ada peranan. Kami tim semua yang melayani di firman dan doa juga tidak ada bagian kita. Itu cuman karena kepercayaan kepada nama Yesus, kepercayaan bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu ada, dan kalau Allah itu ada, Allah itu akan mengupah setiap orang yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kami berdoa, kami doakan sepakat. Baru kemarin Bapak Ibu, ini berarti sudah berapa minggu ya? Sudah berapa minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu gitu ya. Orang ini DM lagi, apa yang terjadi? Dia bilang begini, terima kasih buat doanya gitu ya. Lalu dia bilang gini, saya memberanikan diri. Berapa hari yang lalu datang ke lab. Ya situasinya kan kayak gini, orang tidak berani. Ya. Lalu dia memberanikan diri untuk datang ke lab. Apa yang terjadi? Dia lab gitu. Dan dia tunjukkan dia foto hasil. Nanti saya akan upload Bapak Ibu Saudara laporan kemenangan ini. Ya, dia tunjukkan hasilnya. Dan apa yang terjadi hasilnya semuanya negatif Bapak Ibu Saudara. Dia disembuhkan dari HIV-nya. Wow, itu orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara, percaya Allah itu ada. Kalau engkau percaya Allah itu ada, kau tidak akan main-main dengan hidup ini. Kau tidak akan main-main dengan keselamatan yang engkau punya. Engkau tidak akan jadi orang yang takut dalam hidup ini. Engkau tidak akan jadi orang yang cemas. Engkau tidak akan gelisah hatimu. Firman Tuhan bilang apa? Engkau tidak akan gelisah. Jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena kamu dapat rumah. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kamu tidak perlu gelisah. Orang yang gelisah itu kenapa? Karena orang itu tidak percaya Allah itu ada sehingga dia menjual keselamatannya. Dia hidup dengan sembarangan. Kau harus percaya bahwa Allah itu ada. Sehingga kalau engkau percaya, engkau akan memperoleh upahnya. Dan upah kita yang sesungguhnya itu adalah apa? Surga Bapak Ibu Saudara, itulah upah kita. Ketika saya dengar itu, hati ini bersuka Bapak Ibu Saudara. Hati ini bersuka. Itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Siapa yang bisa sembuhkan coba? Di muka bumi tidak ada obatnya. Siapa yang bisa lakukan itu? Allah yang saya punya. Yesus Kristus namanya. Dia Allah sanggup. Dia Allah bisa. Bukan cuman itu Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang juga positif COVID-19. Lalu kita doakan juga di firman dan doa. Kita doakan apa yang terjadi besok paginya WA Bapak Ibu Saudara. Melalui temannya kami dikabarin WA. Bahwa dia yang dari ICU yang udah kritis keluar bisa masuk kamar biasa. Bapak Ibu Saudara, percayalah Allah itu ada. Dan dia mengupah kepada setiap orang yang berpaling dan percaya bahwa Allah itu ada. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apa yang kita pelajari juga. Coba kita lihat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ini ada hubungannya sama ini loh di ayat yang 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita itu adalah pekerjaannya. Karena itu taatilah, cuman itu aja. Karena itu taatilah, sederhana. Segala sesuatu yang baik dalam hidup kita itu adalah pekerjaannya. Tuhan berkata itu adalah pekerjaanku. Baik kemauan, keinginan, kerinduan, semua itu adalah pekerjaanku kata Tuhan. Dan itu semua menurut kerelaanku. Bagian kita Tuhan cuma mau satu, taat. Taat, Bapak Ibu, cuma itu aja, taatilah. Taatilah. 5 langkah mengerjakan keselamatan. Yang ketiga, taatilah. Segala sesuatu, tahukah Anda? Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, detik itu semuanya diperbarui sama Tuhan. Keinginan semuanya diperbarui sama Tuhan. Hari itu, detik itu, statusmu berubah dari gelap kepada terang. Dari warga neraka jadi warganya surga. Statusmu berubah dari kepemilikan iblis menjadi kepemilikannya Tuhan Yesus gitu ya. Maka semuanya yang ada dalam hati dan hidupmu itu berubah. Harusnya seperti itu. Sinyalnya itu udah beda harusnya, jurusannya itu udah beda. Kalau engkau sudah terima itu keselamatan, engkau jadi ciptaan yang baru. Nah, kalau semua kerinduan, keinginan, segala macam yang baik, ingat itu datangnya dari Tuhan. Ikuti, turuti, sekalipun itu tidak cocok sama daging Anda. Sekalipun itu rasanya sulit buat Anda. Turuti, ikuti Bapak Ibu Saudara, taati, itu aja. Karena semuanya itu ketika Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Tuhan itu punya goalnya, Tuhan itu punya rencananya. Tuhan itu punya maksudnya. Kita tidak bisa selami, kita tidak bisa mikirin aja, kita nggak sanggup. Kita tuh cukup taat saja, cukup taat saja. Gimana caranya ya Tuhan? Gimana caranya? Sulit Tuhan, saya ini benar soalnya. Saya harus ngampuni orang itu gimana? Saya ini Tuhan, semua sudah tak lakuin loh buat dia. Saya korbanin waktu saya dengan keluarga. Saya korbanin ini segala macam mungkin. Dan itu saya lakukan untuk supaya dia bisa sukses. Dia bisa dipakai besar. Kenapa ya Tuhan? Kenapa dia lakukan itu? Dan hari ini saya disuruh ngampuni. Hari ini saya disuruh terima dia lagi. Gitu. Gimana Tuhan? Bisa enggak? Bisa enggak? Gitu ya. Segala sesuatu, ingat, segala sesuatu yang baik, baik kemauan, pekerjaan menurut kerelaan itu semuanya Tuhan yang ngerjain. Dan kalau kamu mau tetap keselamatan itu ada padamu, senantiasa taat itu Tuhan minta. Senantiasa taat itu apa sih? Senantiasa taat itu taatnya itu berulang-ulang. Bukan cuma taat satu untuk selamanya, enggak. Taatnya itu berulang-ulang. Oh kalau cocok sama kerinduannya enak Bapak Ibu Saudara, tetapi ada banyak kali kemauan Tuhan, keinginan Tuhan itu bertentangan dengan keinginan dan kemauan kita. Masihkah kita bisa taat? Masihkah kita bisa berkata senantiasa taat? Bapak Ibu Saudara, ambil bagian ini. Berkata kepada Tuhan, aku mau tetap senantiasa taat Tuhan. Senantiasa taat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa melakukan itu di hadapan Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Semakin kita taat gitu ya, semakin kita taat, kita tuh bisa semakin mendengar suaranya lebih jelas. Kita itu bisa semakin peka akan tuntunan dan pimpinannya. Ada orang tanya, bagaimana dipakai Tuhan caranya? Bagaimana caranya dengar suara Tuhan? Gampang Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang baik di hidupmu, lakukan itu aja. Semakin Anda melakukan, suara Tuhan dalam hidup Anda tuh semakin jelas. Dan bukan cuma semakin jelas,
semakin details. Kok bisa iya? Saya 18 tahun berarti sekarang tahun 2020 berarti umur 18 ya. Tahun 2000 sekarang 2000 sudah 20 tahun. 20 tahun saya mengiring Tuhan. Suara Tuhan itu dalam kehidupan saya itu semakin jelas dan bukan jelas. Semakin details Bapak Ibu Saudara. Apa sih maksudnya semakin details? Kalau dulu ya, dulu saya melakukan itu tuh enggak ada masalah, enggak ada suara yang, enggak ada alarm yang bunyi di dalam hati dan hidup saya, enggak ada. Tapi sekarang kalau saya jangan melakukan, berpikir aja atau muncul dalam hati, tiba-tiba alarm itu loh udah bunyi. Saya mikir loh dulu loh enggak apa-apa ya, sekarang kok udah bunyi. Tambah jelas dan tambah detail. Dulu saya baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya baca satu perikop itu, saya baca gitu ya, saya ulangi lagi, apa sih maksudnya? Ulangi lagi gitu. Kadang ya pengulangan yang keberapa baru ngerti, oh ini tak maksudnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, tahun 2020, saya baca firman, itu tiba-tiba satu perikop itu bisa dapat 2 khotbah. Satu perikop itu, loh ini ngomong ini nih, ini ngomong tentang ini ngomong tentang kepemimpinan. Bisa seperti itu. Kalau Anda semakin taat, Anda itu dengar suara Tuhan itu semakin jelas dan semakin details. Dan Anda bisa bayangkan, kalau hidup kita ini semakin didetail sama Tuhan, jalan kita ini semakin didetail sama Tuhan, Anda bisa bayangkan enggak? Berarti keselamatan itu yang ada dalam diri kita, peluangnya itu, yang peluangnya tinggal dalam kehidupan kita itu semakin besar. Sehingga kalau someday tiba-tiba kita tutup usia, kita tidak gerisah, kita tidak akan takut, kita tidak akan kepikiran ini masuk surga apa enggak. Enggak, kita tahu bahwa kita akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu jadi porsinya jadi lebih banyak dalam diri kita. Semakin mengiring Tuhan, aku tahu aku diselamatkan. Bukan diyakini loh Bapak Ibu Saudara, beda. Tapi engkau sadar dan tahu betul. Keselamatan dalam dirimu porsinya jadi lebih gede gitu. Sehingga nanti anytime Anda siap. Kalaupun Tuhan datang atau tutup usia, kita tuh siap Bapak Ibu Saudara. Kita siap, itu yang Tuhan mau. Senantiasa taat. Dan memang Bapak Ibu Saudara, taat itu ya namanya sangkal diri pikul salib, baru ikut aku. Nyangkal diri pikul salib itu kan bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Taatlah Bapak Ibu Saudara, itu poin yang ketiga, mengerjakan keselamatan. Yang keempat, apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan seperti ini ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang keempat apa? Lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut dan dengan tidak berbantah-bantah gitu ya. Kalau hidup sama Tuhan itu, jalani hidup ini jangan komplain terus sama Tuhan. Jangan berbantah-bantah, jangan sungut-sungut. Kalau orang sungut-sungut berbantah itu hatinya itu sudah salah ya. Hatinya itu udah gak benar. Orang suka sungut-sungut berbantah-bantah itu yang gak beres itu adalah hatinya Bapak Ibu Saudara. Karena itu lihat, kok bisa ya jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Lalu Tuhan bilang gini, supaya kamu tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Karena orang yang bersungut-sungut, orang yang komplain, orang yang negatif terus, itu yang bermasalah itu adalah hatinya. Itu firman Tuhan bilang, jangan berbantah bersungut hubungannya sama orang yang bengkok hatinya. Hati ini harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Hati ini harus dijaga, jangan bengkok hati ini. Seperti anak kecil itu loh Bapak Ibu Saudara, kalau kamu mau ikut aku seperti anak kecil itu menurut saya ya Bapak Ibu Saudara, tulus murni apa adanya. Sudah kayak gini nih gitu ya, sudah kayak gini. Dia bukan orang yang munafik, dia juga bukan orang yang A atau orang yang B, bukan orang yang pelin-pelan gitu ya. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah.
Kalau kita sungut-sungut, kita bantah-bantah, hati kita bengkok. Tuhan tidak suka dengan orang yang hatinya bengkok. Orang yang hatinya bengkok, dengar saya baik-baik, orang itu tidak bisa dibawa naik. Firman Tuhan katakan seperti ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Anda mau hidup Anda bercahaya di antara mereka semua. Merekanya itu unlimited loh Bapak Ibu Saudara. Merekanya itu unlimited. Merekanya itu bukan cuma bicara tentang lingkungan sekitar orang dekat kita, bukan. Dikatakan merekanya itu unlimited. Dan Anda itu akan bercahaya seperti bintang-bintang. Dengan kata lain Anda dibawa naik lebih daripada mereka semua. Dan kalau Anda pengen itu semua, Anda tidak boleh bengkok hati. Anda tidak boleh berbantah-bantah sama Tuhan, tidak boleh bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut gitu ya. Jangan komplain terus sama Tuhan, hatinya ini harus benar. Hatinya ini harus murni kudus. Ya, kenapa Tuhan tidak boleh ini? Kenapa tidak boleh itu? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Gitu ya. Anda punya enggak orang yang di sekitar Anda orang yang seperti itu, model seperti itu kira-kira? Kalau kita punya orang di sekitar kita model kayak gitu, hati kita tuh gimana ya? Ini karena manusia ya, gemes ya sama orang kayak gitu. Untung Tuhan kita bukan kayak kita, gemes gitu ya, gemes. Tetapi Tuhan juga nasihatin kita. Kalau kamu mau keselamatan Tuhan yang dalammu itu tetap ada, kamu jangan berbantah. Kamu itu jangan bersungut-sungut, kamu jangan bengkok hatimu. Hatimu harus benar, hatimu harus murni, hatimu harus tulus seperti itu. Dan Tuhan angkat Anda. Tuhan akan angkat Anda. Coba lihat di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Setia. Apa sih orang setia itu? Orang setia itu bukan orang setia itu melakukannya ya, setia gitu ya. Dia itu nurut aja, setia. Dia nurut apa yang dilakukan, dia itu nurut. Apa yang diperintahkan dia lakukan, setia dilakukan hari demi hari. Dia tidak kenal waktu, dia tidak hitung semuanya. Dilakukan itu. Tidak berbantah-bantah, tidak komplain kenapa ini, kenapa itu. Kenapa kok aku dikasih segini, kok bukan segitu, kenapa orang itu kok bukan aku gitu ya. Kenapa dia yang diangkat kok bukan aku, kenapa orang itu yang disebutkan namanya kok bukan aku gitu ya. Nggak kayak gitu. Hatinya itu nggak pernah kepikir ke situ. Dia cuma lakukan setia. Lakukan semuanya dengan setia. Nggak ada orang lihat, dia tetap lakukan dengan setia. Nggak ada orang muji. Nggak ada orang kasih mungkin encourage, wah kamu hebat ya, luar biasa. Nggak ada seperti itu. Tetap dia lakukan dengan setia tanpa berbantah-bantah. Lihat itu loh, benar firman Tuhan ini. Kamu akan menjadi bintang. Firman Tuhan katakan engkau akan dibuat naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam hidup ini cukup jadi orang baik saja. Baik, disakiti orang ya enggak usah balas. Bapak Ibu Saudara, engkau percaya Allah itu ada, pembalasan datangnya bukan dari tanganmu. Tapi pembalasan kau percaya itu datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika engkau disakiti, engkau mengampuni. Jadi baik aja. Enggak punya ambisi, ingin ini, ingin itu. Beda ya ambisi sama mimpi. Ambisi itu melakukan segala cara untuk engkau sampai ke sana. Tapi mimpi enggak. Tapi mimpi juga engkau akan sampai ke sana. Engkau enggak punya hati yang kompetisi gitu ya. Bersungut-sungut, mengeluh, komplain. No, baik saja. Bapak Ibu Saudara, jadi orang baik gitu ya. Saya percaya orang jadi orang baik gitu, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan pasti akan jagai. Saya tuh percaya itu Bapak Saudara. Percaya ada orang perlu ditolong, Anda tolong. Anda tidak mikir kalau aku nolong ini aku dapat apa. Aku ngapain nolong, aku loh belum punya ini, belum punya itu. Toh dia orang yang lebih gitu ya atau segala macam. Oh kalau Tuhan suruh ya lakukan saja. Lakukan saja, kadang kita tidak perlu tahu alasannya kenapa.
Kita enggak perlu Tuhan jelasin alasannya, Lan, kamu lakukan ini ya karena aku mau kamu gini. Kadang enggak perlu dijelasin kayak gitu. Cukup, ya Tuhan, aku enggak berbantah-bantah. Ya Tuhan, aku akan lakukan. Sederhana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa lakukan itu, keselamatan yang sudah kita terima akan tetap ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Oh Bapak Ibu Saudara, di bumi ini penuh dengan kesengsaraan, ya. Rasanya itu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Karena memang bagian kita bukan di sini. Kita menanti surga yang penuh dengan sukacita. Sorak-sorak kemenangan, itu bagian kita. Di muka bumi ini mah semua penuh kesengsaraan. Di muka bumi ini semua penuh dengan yang namanya kesakitan. Tapi surga itu adalah bagian kita. Dan bagaimana poin yang kelima, langkah kita untuk menjaga keselamatan, mengerjakan keselamatan, yaitu apa? Berpegang ke dalam firman Tuhan. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan setiap Anda, baca firman. Baca Bapak Ibu Saudara, firman ini baca. Renungkanlah firman ini siang dan malam. Sungguh semua jawaban ada di dalam firman ini. Semua. Kadang ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya tiba-tiba merasa bahwa hati ini kok enggak enak gitu ya. Ada apa? Saya juga enggak ngerti. Berbahasa roh semua sudah ini. Apa yang saya lakukan? Saya akan baca firman sampai hati saya itu lega. Saya akan baca terus, saya akan baca. Bukan hari ini baca satu pasal, besoknya lagi satu pasal. Bukan. Hari itu, di momen itu saya akan baca terus sampai hati saya plong. Sampai saya merasa bahwa ini semuanya tidak ada lagi gitu. Padahal saya nggak tahu saya itu lagi ngalamin apa juga. Saya lakukan itu. Oh, semua itu ada jawabannya di sini. Saya tanya kadang sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya harus lakukan itu? Karena menurut saya itu kan seperti ini, menurut pemahaman saya. Kadang kalau seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya akan baca firman sampai saya menemukan jawabannya. Begitu saya menemukan jawabannya, ajaib, bin ajaib, tapi ini sungguhan. Hati saya itu juga dirubah sama Tuhan. Firman ini merubah hati manusia, merubah pikiran manusia, merubah hidup manusia, iya. Hati saya itu dirubah sama Tuhan. Hati yang keras yang punya kebenarannya sendiri dirubah sama Tuhan. Kadang Bapak Ibu saya itu kalau nangis itu bukan cuma ketika dalam saat teduh nyanyi itu enggak. Saya baca firman itu saya bisa nangis di jamaah Tuhan. Karena ketika firman itu tiba-tiba bicara dalam hidup saya. Wow, itu mengubah hati saya. Oh Tuhan, ternyata aku salah ya Tuhan. Aku berpikir bahwa aku ini benar. Ternyata aku ini salah, ampuni aku Tuhan. Oh itu mungkin detik itu saya itu sedang mau kehilangan keselamatan saya itu. Mungkin. Hari itu karena saya berpikir bahwa kebenaran ini loh yang benar Tuhan. Ini loh yang benar. Rasanya bukan itu kok. Ini yang benar. Tuh saya tuh sudah di dalam hati udah ngomong gitu tuh sama Tuhan. Oh tanpa saya sadar itu jangan-jangan itu adalah detik di mana saya akan kehilangan keselamatan saya. Hati saya tiba-tiba menjadi keras tanpa saya sadari mungkin. Tapi bersyukur puji Tuhan hari itu saya mengambil keputusan untuk saya mengusahakan, mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar. Apa yang saya lakukan? Saya ambil Alkitab, saya baca Tuhan. Saya baca sampai tiba-tiba saya berhenti di kebenaran sesuai dengan kebenaran Allah, bukan kebenaran saya. Detik itu saya nangis di jamaah Tuhan, saya bilang ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Ini ya Alkitab ini. Saksi bisu berapa air mata yang ada, yang tertumpah. Karena itu saya percaya setiap tetesan air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cintai firman Tuhan. Cintai. Kalau Anda suka berdoa, tidak lengkap kalau Anda tidak suka baca Alkitab. Anda harus baca Alkitab. Renungan Alkitab itu siang dan malam baca. Bapak Ibu Saudara, jangan seminggu sekali, setiap hari. Ada orang macam-macam. Ada orang yang cuma baca Alkitab saja. Saya juga bilang kurang. Anda harus ada yang namanya Roh Kudus. Ingat pelita dengan minyak. Harus punya pelita sama minyak. Pelita aja. Tuhan datang. Loh pelitanya udah mati.
karena tidak ada minyak di dalam buli-buli. Dibilang gadis bijaksana itu kalau punya pelita sama minyak, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pelita bicara tentang firman, minyak bicara tentang Roh Kudus. Firman saja Anda tidak cukup, Anda harus perlu saat teduh. Anda harus perlu bersekutu dengan Roh Kudus. Membuat firman itu menjadi kehidupan dalam kehidupan Anda. Bukan pengetahuan. Tetapi Anda saat teduh saja juga nggak cukup. Roh Kudus saja Anda tidak cukup. Anda cukup masuk kamar doa dan nyanyi dan nyembah. Itu aja nggak cukup. Anda harus baca firman. Karena minyak aja tanpa pelitanya juga nggak terjadi apa-apa. Anda perlu firman. Karena firman ini yang memerdekakan hidup Anda. Baca firman. Renungkan firman. Bapak Ibu Saudara, sampai firman itu menjadi daging dalam kehidupan Anda. Bukan kedagingan ya. Firman itu menjadi daging di dalam roh dan hidup Anda. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Oh ramaya syere batakarama. Korama ramara lamara lama. Syere manata karalama ya syere batakarala yarala yarala. Oh Lord, ora bara-bara. Biar Roh Kudus menjamahmu sekarang. Kene mana yarala ya syere bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara lama. Korama yarala 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 ya syere bara-bara-bara. Kira bara-bara ya syara bara-bara-bara lama yara lama. Ora bayana bara-bara-bara lama. Sekira bara-bara. Tuhan kasih-Mu tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kasih setiamu. Syara bara-bara-bara-bara setinggi langit di atas bumi. Yes Lord Jesus. Demikian syara bara-bara-bara. Biar Roh Kudus hari ini Tuhan hadir atas setiap hati dalam nama Yesus. Hari ini saya merasa setiap orang, ada banyak orang kau yang lihat tayangan ini hari ini. Engkau mengalami kasih mula-mula itu kembali kepada Tuhan. Syara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara ya syara bara-bara. Ya Tuhan jamah dalam nama Yesus. Syara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Ada orang yang berdoa demikian, Tuhan, buat aku mencintai firman-Mu. Buat aku mencintai firman-Mu. Roh Kudus dengar doa mereka di dalam nama Yesus. Buat orang ini mencintai firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Orang Mayasyara demikian besarnya kasih orang Mayasyara sejauh timur dari barat. Cintai firman. Kalau hari ini kau bisa ambil Alkitabmu, ayo peluk Alkitabmu, ambil tindakan profetik ini. Seperti seolah-olah kau berkata, aku tidak bisa hidup Tuhan tanpa firman-Mu. Aku tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Biar aku betah berlama-lama merenungkan, membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara ya syara bara-bara-bara-bara. Syara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Demikian besarnya kasih setiamu sejauh timur dari barat. Haleluya Tuhan. Syara bara-bara-bara-bara. I love you, Jesus.
kalau kita ibadah online, tidak ada orang yang lihat. Online bisa di mana aja, di kamar Anda segala macam. Mungkin Anda juga terbiasa dengan tab, silakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saya terbiasa dengan Bible ini, yang bisa dipegang buku ini, buku Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ibadah online, siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terbaik. Ya, kalau Anda baca, Anda perlu coret-coret gitu ya. Bapak Ibu Saudara, rema-rema apa? Ayo, mungkin sesuatu yang kuno itu sudah tidak relevan lagi. Memang teknologi semakin canggih, tetapi Bapak Ibu Saudara, biar kasih mula-mula kita, kelaparan dan kehausan kita akan Tuhan dan firman-Nya tak pernah luntur dengan teknologi yang ada. Ayo back to Bible, kembali kepada Alkitab, cintai Alkitab. Dia adalah, sekalipun ini buku biasa, tetapi di dalamnya ada Roh Kudus. Dan cintailah firman Tuhan ini. Cintailah firman Tuhan ini seperti engkau mencintai dirimu sendiri, bahkan lebih. Cintai. Orang mana ya syere para laba ya syara laba. Kira mana ya nama, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni biar hari ini juga setiap yang nonton Tuhan, setiap yang lihat tayangan ini, hari ini hati mereka lapar dan haus akan Tuhan dan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang kembali kepada cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Tidak peduli berapa lama mereka berjumpa dengan Tuhan, mengiring Tuhan, tidak peduli. Hari ini aku berdoa, Roh Kudus hadirlah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Orang mana ya, saya juga akan berdoa. Setiap orang yang memerlukan kesembuhan, ataukah pengharapan, pemulihan atau apapun juga, cukup angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, aku percaya Allah itu ada. Dan Allah akan mengubah barang siapa yang mencari Dia. Hari ini aku berdoa, setiap tangan-tangan yang terangkat ini mereka mencari Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan jawab dengan cara-Mu yang ajaib. Kesembuhan jadi milik mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Pengharapan jadi milik mereka dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru ya Tuhan, penghiburan dalam nama Yesus. Ada orang yang cuma butuh hari ini Tuhan dipeluk, perlu hari ini kasih sayang ya Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, biar mereka merasakan cinta yang daripadamu secara nyata hari ini juga, detik ini juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes Lord, dalam nama Yesus, tinggalkan dosamu. Aku berdoa, setiap belenggu apapun, dosa apapun, perintahkan pergi dari hidup orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Intimidasi, roh intimidasi, dalam nama Yesus, pergi dari hidup seseorang. Dalam nama Yesus. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu.
kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di dalam loh hati kami dan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika kau takut akan Tuhan, ketika kau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun, berkat ada padamu dan bukan kutuk. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Anda ini berkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.